Informasi lainnya pemirsa, Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu Keds buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137. Petugas Bapeten langsung melakukan dekontaminasi terhadap 24 pabrik di kawasan Cikande, Serang, Banten. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu Keds asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, truk yang membawa bantuan kemanusiaan kembali terlihat memasuki Gaza melalui perlintasan Zikim Utara. Hal ini menyusul pengumuman Israel tentang pembukaan kembali jalur tersebut. Truk-truk berisi bantuan kemanusiaan kembali bergerak memasuki Gaza melalui perlintasan Zikim setelah jalur tersebut kembali dibuka. Koordinasi kegiatan pemerintah di wilayah atau Kogat Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa perlintasan tersebut telah dibuka kembali atas persetujuan pemerintah untuk pergerakan bantuan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya dengan tunduk pada pemeriksaan keamanan yang komprehensif. Perlintasan Zikim sendiri merupakan titik masuk utama bagi bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Gaza Utara. Sebelumnya perlintasan tersebut ditutup sejak tanggal 12 September 2025. Insiden keamanan telah menghambat operasi melalui perlintasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di antara kerumunan yang menunggu bantuan. Pembukaan kembali perbatasan Zikim pada minggu ini merupakan bagian dari perjanjian damai Hamas Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian peperangan, pembebasan semua sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Sementara pemirsa, kamp-kamp pengungsian di Gaza kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk pun berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang semakin parah. Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. مطر جامد والخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا توعي ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا سنتين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat.
Kita ke informasi olahraga pemirsa, laga persahabatan digelar antara timnas Palestina melawan Basque Country di Stadion San Mames, Bilbao, Spanyol pada Sabtu waktu setempat. Hasil penjualan tiket pada laga ini disumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Gaza. Ribuan penggemar sepak bola memadati Stadion San Mames Bilbao pada hari Sabtu saat Palestina menghadapi Basque Country dalam pertandingan persahabatan Eropa pertama yang bersejarah. Rekaman menunjukkan para pendukung kedua belah pihak mengenakan atribut tim masing-masing, kemudian membentangkan bendera, meneriakkan yel-yel dan menyalakan suara asap saat bus tim tiba di lokasi. Asosiasi Sepak Bola Palestina menggambarkan pertandingan tersebut sebagai pertandingan yang memiliki dimensi olahraga, solidaritas, dan budaya. Diketahui lebih dari 50.000 penonton hadir dan hasil penjualan tiket laga tersebut disumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Gaza. Dalam laga itu, Basque Country mengamankan kemenangan 3-0 menjelang akhir pertandingan. Meski demikian, laga persahabatan ini dinilai penting bagi perjuangan Palestina. Informasi lainnya pemirsa, bencana tanah longsor kembali terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Material longsor yang bergerak menuju permukiman warga menimbulkan kepanikan. Beginilah suasana kepanikan warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman warga Minggu sore. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan terpantau sudah tertimbun material longsor. Hingga saat ini dilaporkan kondisi tanah masih labil dan terus bergerak. Warga memilih mengungsi hingga situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah mereka. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, melaporkan. Warga merekam saat hujan turut disertai angin kencang di Kecamatan Wai, Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 10, 8. Yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Lebih lanjut warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil listrik menabrak sejumlah gerobak pedagang dan 2 sepeda motor di Jalan Swasembada Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain menabrak sejumlah gerobak pedagang dan sepeda motor, kendaraan juga menghantam tembok pembatas rumah warga hingga hancur. Warga digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil listrik menabrak sejumlah pedagang dan kendaraan di Jalan Swasembada Raya 6, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa berawal saat pengendara mobil listrik melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang sempit dari Jalan Raya Sungai Bambu menuju Jalan Swasembada. Pengemudi mobil listrik diduga hilang kendali dan menabrak sejumlah gerobak pedagang serta 2 motor yang sedang terparkir di tepi jalan. Laju mobil terhenti setelah menabrak pagar batas rumah warga hingga hancur. Akibat kecelakaan ini, 3 orang diantaranya mengalami luka dan 1 orang mengalami patah di bagian kaki, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
Ngebut Pak, ya, ngebut. Terus nabrak motor kita di sebelah sini nih, ya, lalu nabrak gerobak semua. Hancur ke sana. Sampai hancur ke sana. Ya, seperti itu. Dia dalam kondisi ngebut gitu ya? Ngebut banget. Saya lihat jelas dengan kawan-kawan rekan-rekan yang ada di sini. Bannya saya satu, terus anak kecil satu, sama ibu-ibu satu. Jadi Kini pengemudi mobil listrik diamankan ke Mapolsek Tanjung Priok. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di studio MNC TV.